Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah di maghrib pekan menuju Isya alhamdulillah masih diberikan keistiqomahan untuk selalu dekat dengan Al-Qur'an, yaitu melaksanakan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, di samping juga untuk innama ya'muru masajidallah, untuk memakmurkan masjid, untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita niatkan, langkahkan kakinya, Allah meridhoi kita dan melipat gandakan pahala kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, tabi'in, juga kepada kita sebagai umat yang selalu melaksanakan ajarannya sampai akhir zaman. Alhamdulillah ya, di maghrib ini ya masih tetap kita kajian ya, itu di bab mad ya, untuk murojaah di surat Al-Fil ya, surat Al-Fil ini. Surat Al-Fil halaman 601. Halaman 601. Ya, alam taro ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Lam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Ya, alhamdulillah ya, murojaah tadi surat Al-Fil. Ya, mudah-mudahan apa yang kita baca ya, yang surat yang alhamdulillah kita hafal
Ya terus di-upgrade, terus dipahami, terus dimengerti apa yang kita baca ya. Jadi terus makhrajnya diperhatikan, bukan hanya asal kita paham atau hafal, tapi makhrajnya, hurufnya ya. Itu. Ya mungkin di sini ya di ayat yang kedua yaitu alam yaj'al kaidahum fi taub. Ya, bukan fitad tapi fital bo ya, istitolah itu hati-hati di situ ya, uang fitad jangan fitad fital ya, bo ya, istitolah ya itu. Jadi di situ yang harus diperhatikan. Terus setiap surat-surat hafal yang kita baca terus diperhatikan huruf demi hurufnya, makhrajnya dan sifatnya ya, agar kualitas tilawah kita dan mengisi daripada ibadah solat kita. Di dalam solat pasti ada Al-Quran ya, wajib didas Al-Fatihah ya, yang surat-suratnya. Nah ini juga pada saat kita solat masbuk ya, solat sendiri ya, kalau berjamaah kan kita aman. Nah ini kita baca, oh iya ya ini harus ya itu dibaca dengan baik agar ya mendapatkan pahala pun yang lebih baik. Tarmihim bihi, himmihi. Nah itu juga harus tarmihim bihija, bukan bihija, bihi. Nah harus bisa membedakan atau ha dengan ha gitu kan. Nah itu tarmihim bihijaratim. Nah itu kan yang kita itu apa cangkem, tapi kualitas bacaannya itu tidak bagus ya. Tarmihim bihi, bihi, ha wastol halkinya. Kalau tarmihim aksol halki, bawah tengahnya. Dia harus beda-bedakan pengucapan mana huruf yang keluar dari bawah aksol halki dan mana huruf yang keluar dari wastol halki. Ini harus diperhatikan ya, agar kualitas bacaan kita, terutama kalau ini dipakai sholat ya, aman gitu kan. Pahala kita, ibadah kita tidak athim, tidak berdosa ya. Itu di surat Al-Fil yang harus kita perhatikan ya. Jadi, huruf-huruf makhrajnya ya. Ya untuk selanjutnya ya, baik ke tadi mad yang kelompok di mad far'i ya, itu kelompok mad far'i yaitu cabang ya, yang telah disampaikan. Mad yang bertemu dengan sukun mati sudah, yang ada yang tersampaikan adalah mad ya lazim mutsaqal kalimi. Jadi mad yang bertemu dengan sukun mati ya, sukun itu sendiri bertasdid ya, itu ada mad lazim, kemudian mukhaffaf kalimi. Sekarang yang kedua adalah mad lazim mutsaqal kalimi. Jadi ada khaffafnya, ada mutsaqalnya, ada yang ringannya. Khafaf kan ringan ya, kalimi ya kalimat. Jadi kenapa disebut ringan ya, karena di situ hanya pengucapan huruf saja ya, seperti yang tadi sampaikan ya di surat Yunus kan. Jadi al-ana wa qad, nah itu tidak berat gitu. Tapi kalau di madadzi mutsaqal kaliminya yaitu mad yang bertemu dengan tasdid ya, yang terjadi dalam rangkaian kata ya, seperti yang waladdallin ya, itu sama ya. Jadi beratnya adalah dab. Nah itu yang beratnya gitu kan, yang beratnya. Oke, kita untuk contohnya ya, dan setiap huruf kita perhatikan ya. Mad jelas panjang, lazim ya biasa pasti ya, mutsaqal yang berat ya, yang diberatkan, dan kalimat ya. Di surat An-Nazi'at ya, halaman 584 ya, ayat 34 ya. Halaman 584. Kalau udah ketemu
halamannya 584 di ayat ke-34 ya. Tuh ya, ambil di surat An-Nazi'at ini. Oke, di ayat yang ke-34 ya. Sudah ketemu semuanya? Ya. Siap ya. 584. 584 halaman ya. Ayatnya 34 ada di posisi ya. Ada di posisi baris yang ke-8 ya. Ya, sebelah kiri. Itu ada daya hafal gitu nya diletak-letak nanti diinget-inget ya. Hebat ya. Jenius ya. Oke ya, di ayat yang ke-34 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza ja'atit tammatul kubra. Ya, 1 2 3. Fa idza ja'atit tammatul kubra. Ya. Jadi setiap kita membaca Al-Qur'an tilawah dengan baik ya, harus disiapkan ya, napasnya juga harus siapkan, dilatih ya. Tidak ada alasan saya mah udah tua, tidak ada alasan ya. Tidak ada alasan tua napasnya hanya tidak ada. Kalau dilatih mah panjang gitu kan. Nggak ada istilah semakin tua semakin bagus semakin panjang. Atau misalnya Rasid kalau baca surat Al-Mudathir, astagfirullah, ini kumaha napasnya kumahanya berapa baris eta sampikeun ka panget Al-Mudathir berapa baris itu bisa gitu ya gitu. Kenapa ya, terlatih gitu. Semakin tua kalau dilatih mah ya napas tidak ada alasan tua enggak. Mungkin rajin ya olahraga juga kan itu. Rajin olahraga, napas kan dijaga. Arti juga menahan napas gitu kan. Tahan gitu. Dan dipaksakan terus meral gitu kan. Jadi jangan terlalu cepat untuk lelah. Ya, jadi harus berusaha sakit terus gitu kan. Lama-lama ya akan panjang tahanan kita ya. Jadi bukan hanya panjang napas tapi menahan bisa gitu kan. Tarik napas panjang gitu. Nah, dilatih insyaallah ya. Sebulan 2 bulan terus dilatih baca Quran terus saya sampaikan ke sakit sampai terus jantung terus gitu kan. Jadi ya insyaallah ya. Untuk apa? Untuk bacaan-bacaan dengungnya itu ya kalau napasnya pendek ya heheho ya dengungnya juga pabarentor gitu kan. Kan tidak dilatih gitu kan. Ya gitu. Jadi ini juga fa idza ja'atit tammatul kubra kan lumayan itu ya berapa harokat ya. Pertama di fa idza ya. Fa idza fa ingat huruf asyafatain fa ya fa'i awas ya, alif ya huruf al halku ya, fa'i ingat ya ke bawah ya jawabnya wa fa'idha, jadi jelas ya. Jadi vokalnya al jaufnya ya a i u ba u an ani a na minal mu ni ma i
an ani a. Ya ingat di sini kan? Pasangkan di sini a. Babi bubab bubam bani bab naminal mubni mabi bam bani ba. Tati tubat tutang tanitat naminal mutni mati tang tanita. Nah, itu kan ta ya. Itu jadi ya huruf-huruf ya jelas pokalnya, al jaubnya a i u ya harus jelas makhrajnya, dilatih, berusaha ya. Akumulatif huruf a ya a i u ba bi bu ta ti tu ya ta ti tu ya. Jangan main hidung ya. Jangan main hidung ya. Buka ya, istifal a. Infitah a sifatnya ya a terbuka a ya kan hidung. Jawabnya main. Faida ya za-nya ya makhrajnya adalah ujung lidah dikeluarkan sedikit ya, baru ya di situ ada alif ya, fathah bertemu sama alif ya, mad tabi'i ya, kelompok mad asli kasih harokat faida ya, itu yang wajib dibaca panjang itu za ya, fathah ya, jangan fathah depannya tidak ada alif dibaca panjang ya, lebih baik putuskan. Ini harus trik-trik teknik cara membaca atau tilawah Al-Quran harus pintar ya. Ingat mata ke depan ya, jangan fokus di situ ya. Bacaan huruf ja apalagi ja ya panjang, kasih 4 ya, boleh cukup ya, minimal 4 mau 5 juga. Ja mata ke depan, atit. Nah, ja'atit ya, ti ya, ta ya, huruf tadi karena si ta ini memiliki 5 ya, 5 huruf apa, huruf al-hamas ada, huruf ta ada desis ya. Nah, yang kedua huruf syiddah ya, huruf syiddah, istifal, infitah, al-ismat, itu sifat-sifat yang dimiliki oleh huruf ta, memiliki 5 sifat ya, 5 lipat ya. Itu yang dominan ya, itu mulai sekarang itu kita paham bahwa oh si ta itu harus ada desis ya gitu kan. Itu kan yang kita pahami gitu kan. Yang dulu ya kalau belajar gitu tetap aja, walaupun ya pesantren tetap aja kalau belum belajar tahsin ya tetap aja huruf ta gitu kan. Mana sifat hamasnya gitu kan. Hanya di situ sidahnya saja. Jadi kurang gitu kan. Dia memiliki sifatnya 4. Padahal si ta ini memiliki sifat 5 sifat. Yaitu ialah hamasnya ada ta. Itu sempurnalah hakko tilawati, berikan haknya setiap huruf agar sempurnalah huruf demi hurufnya. Memberikan nilai pahala kepada kita 10 kebaikan. Karena kita sempurnakan bacaannya. Ta ya, jangan kalah sama si Oma Irama gitu kan. Penyanyi-penyanyi pasti ada, Pak. Penyanyi-penyanyi bukan Oma Irama aja. Penyanyi-penyanyi pasti ta itu hamas sok aja. Kalau enggak ku cinta, bener enggak? Apa yang lalu ku cinta? Enggak ku cinta, enggak. Ada ayat cetan gitu kan. Ya, sok kira. Ada hamasnya gitu. Masa kalah dengan penyanyi gitu kan? Sudah ada hamasnya gitu, cinta gitu kan? Ku cinta, tak. Ya itulah yang kita mungkin ya itu belum bermasyarakat, Pak. Kenapa? Bukan karena ya mungkin belum dipelajari sifat-sifatnya, makhrajnya gitu. Karena kalau dulu kan saya juga kan yang nggak dipelajari, yang dipelajari hukumnya gitu kan. Nah itu pada itu yang paling dasar ya. Di Timur Tengah yang paling dasar adalah makhraj. Kalau di Indonesia yang paling dasar adalah hukum. Ya, kuasai izhar idgham iqlab ikhfa itu sudah terkuasai. Tapi di mana ditanya makhrajnya berapa terbagi? Tahu hamas? Tahu, belum pernah dengar gitu kan. Itu. Tapi kalau sekarang sudah mulai, Pak. Sudah mulai gitu kan, kayak anak udah mulai gitu, udah mulai itu kan, karena ada internetnya bisa baca oh gini, nah itu kan sudah mulai, sekarang sudah mulai
booming lah mulai gitu kan. Tamarut nggak aneh lagi gitu kan. Jadi oh iya betul ya gitu kan. Insya Allah terus gitu kan, di upgrade gitu kan. Di perkembangan ternyata ya kita ketinggalan di Indonesia gitu kan. Itu yang dipelajari bukan makhrij huruf tapi hukum, ahkamul hukum gitu kan. Itu baik nggak dipakai pada saat kita membaca. Tahu hukum izhar, idgham, iqlab. Idgham apa? Idgham masuk dengan dengung. Pada saat dia membacanya nggak dengung gitu, tidak konsisten. Ipa nggak dengung, gunah juga enggak. Itu kan. Nah, ada itu mah tidak, ya minimalnya kan dengungnya itu adalah 2 ketukan, di mana masuk ke al-khaisum, dengung rongga hidung. Ya kalau 1 bisa, dan berarti kan belum sempurna. Kalau 2, nah itu berarti kan belum sempurna. Maka hakot tiawati, berikanlah kesempurnaan haknya setiap huruf. Ya, atit tom. Nah ini yang masuk kepada materi hari ini adalah mad lazim mutsaqqal kalimi. Nah, ini ya sama dengan waladhdallin. Nah itu ya, min dabbah. Nah yang sebut mutsaqqalnya diberatkan. Harus ada bendera dulu gitu ya, baru ada sidah. Harus ada bendera dulu baru sidah. Iya. Atau cukup 1 alif aja enggak? Itu harus 3 alif. Ya berarti kan 6. Kalau yang berharakat lebih dari 2 ya. Ya itu harus 6 ya. 6 ketukan. Berarti 6 harokat ya. Dengan sebelum masuk ke mim harus dikasih 6 ketukan ya. Ada bendera ya, atau disebut maddah namanya ya. Jadi bendera itu sebutnya maddah. Ya, mad panjang, maddah ya pemanjang ya. Itu. Fa idza ja'atit tom. Nah, to dikasih 6 ketukan, sudah gitu masuk ke mim. Mim juga 3 ketukan ya, 9 tuh ya. Sebelumnya juga ada 5 ya. Kalau yang lain itu kasih 5. Wah, jadi harus mempersiapkan napas ya situ ya. Belum ja juga 6, yang to juga 6 ditambah 3, belum yang lainnya 2 ya. Jadi ya latihan untuk selalu tilawah itu tahan sampai ke sakit gitu kan. Peral jangan sampai fa idza jatitamah. Ya harus selalu dilatih insyaallah ya. Tom apa jadi harus betul-betul masuk karena to itu po ya. Ya, jadi huruf al-itbaq ya. Gitu. Ini Ar-Rahman juga termasuknya itu ya. Wala jan. Ya, Rahman. Di akhir kalimat. Hah? Di akhir kalimat. Ya. Sama ya. Jan itu mah ya sama, cuman secara hukum beda. Ya, gitu kan. Hukumnya beda itu kan. Itu nanti ada hukum lagi itu, ada mad lazim muhafaf harfi. Ada mad lazim muhafaf kilmi, ada mad lazim muhafaf harfi. Ada 4 sih mad lazim itu ya. Ada 4 ya. Itu Masih sejenis. ya mesti jenis ya. Min dabbah adolin ya. Jan wal jan sama ya. Tom sama itu kan. Jadi mad lazim yaitu mad yang bertemu dengan tasdid. Nah, tasdid kan? Mad itu mad. Si janya kan mad, ja panjang dengan tasdid yang terjadi dalam rangkaian kata ya. Katanya adalah kalimat. Kan kalim itu kalimat. Sama Yang taunya kalau kita nggak hati-hati dia bisa terkontaminasi hamas tak ya. Itu tito. Itu. Jadi karena ya disitulah ya diwajibkan kita itu mengikuti perintah Allah ya.
Allah ini yang menginstruksikan, ya, bukan Rasul, ya. Allah jelas secara ini akan. Jika Rasul kan, di Allah dulu ini. Nas ya. Itu. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awingkus minhu qalila. Itu kan surat Al-Muzammil. Yang keempat, auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Tartil baca Quran tuh. Itu kan. Nah itu kan nas dari Allah surat Al-Muzammil. Tartil. Kenapa kalau nggak tartil ini kan jadi bisa terjadi ya tito gitu enak kan tito kan udah hamos ya hamos dah itu kan ya itu. Nah ini ya juga harus ya jelas ya to itu kan bukan hamas itu kan telusuri aja ya gitu. Kalau seandainya ada ya pengucapan to hamas ya mungkin ya terpeleset lidah gitu kan. Nah itulah terpeleset, kita cuma tahu kan, cuman kadang-kadang terpeleset gitu kan. Atau mungkin kebiasaan, atau mungkin ya belum memahami, atau mungkin ya kita mah ya husnul aja, oh mungkin terpeleset gitu kan, aja kan gitu kan. Jadi to secara sifat tidak ada yang memiliki sifat hamas, sifat desis. To kuatnya adalah ya sifat itbaq, to istilah ya. Lengket po ya so do to to ya tit po ya harus ada rasa gitu kan ya ada rasa gitu kan ya gitu. Jadi pengucapan mahraj itu ya jangan dikatakan sulit, jangan ya itu tidak ada yang sulit. Baik pengucapan mahraj ataupun menghafal. Dasarnya udah tua, tidak ada merah tua. Ada yang 72 tahun dari penghafal Quran karena dilatih gitu kan. Maka insya Allah orang-orang penghafal Quran nggak akan pikun, Pak. Yakin. Jadi harus belajar menghafal gitu. Ya Anas, Al-Falaq, saya dihafal lah gitu. Bukan hanya kita dibaca, jadi dihafal. Berat atau saminggu seayat nggak apa-apa atuh gitu kan itu saminggu seayat cobalah. Jadi untuk menguatkan ini nggak akan pikun kalau kita jadi penghafal Quran enggak sampai tua juga enggak yakin ya gitu pasti jadi harus dihafal tersimpan gitu kan bukan hanya itu disimpan itu kan. Jadi insya Allah gitu kan belajar untuk mikir kan menghafal itu kan memang berat gitu. Tapi ya buat ringan aja. Sebab loh walaqad yassarnal Qur'ana hal mim mudzakir gitu kan surat Al-Qamar kan. Sungguh Allah berikan kemudahan bagi orang-orang yang mau ya sabar gitu kan. Mengapa itu perlu dengan kesabaran gitu kan. Gitu. Ya sama dengan kita pun membaca Al-Qur'an dengan tilawah juga harus penuh dengan kesabaran. Tegur, hese kieu ngaji geus lah. Nah, itu kan tidak sabar. Jadi untuk baca Quran ya tertegur sedikit koreksi punung gitu kan. Nggak sabar karena setan juga alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati waswas geus lah itu kan. Jadi ya untuk kebaikan tuh ya kita juga alhamdulillah masih istiqomah gitu kan. Di masa-masa tua ya apalagi sih itu kan hanya mendengarkan Al-Qur'an nggak bisa pun dapat pahala, dapat sertifikat, dapat keamanan gitu kan. Ada yang menanggung jawab. Di mana kita sholat belum bisa, saya udah menggantungkan ke ustadz gitu kan. Aman kita, sholat kita bacaan salah, mahrajnya gitu kan. Proses belajar itu. Kalau saya hitung, saya mah proses belajar gitu kan. Itu yang wajar, salah juga nggak akan dosa gitu kan. Walaupun seminggu sekali, sebulan sekali. Ya, ada kegiatan minimal tetap kita ada mengantelkan gitu kan. Kalau kita sibuk ya paksakan gitu. Coba kita ada yang menggantungkan gitu kan, tanggung jawab gitu kan. Di mana salah baca Quran, kamu mah saya menggantungkan ke ustadz gitu kan. Bacaannya itu. Sampai ke ustadz saya mah udah belajar atau belum bisa wae, susah gitu.
susah ada sambil ngusah kali. Tak kalau dilatih mah, dilatih nggak ada yang susah. Walaqad yassarna gitu. Sungguh akan berikan kemudahan. Gitu. Nah, nggak akan susah, mudah. Ya. Nah, jadi tom ya, ngetok bukan tok, po. Tit ya, hamas tit tom matul tul. Nah, tul baru hamas lagi ya. Itu. Jadi antara hamas, tidak hamas, hamas lagi. Nah, itu juga memerlukan dengan rasa. Memang mengaji atau baca Al-Quran itu harus pakai rasa supaya enak gitu kan. Dihayati, di setiap huruf itu dibaca dengan sempurna, enak gitu kan. Ya. Kalau kita tidak punya suara bagus tapi dengung-dengungnya ada, enak gitu kan. Dilatih, dibaca gitu kan. Ya, insya Allah ya akan merasa enak gitu paksa. Ya. Kublo til tul ya tul. Alif lam qamariyah kube ya kub ya kab hamas kube kubro ya. Kube masuk ro-nya adalah itu mad tabi'i ya. Oke, dibaca sama-sama dari ayat yang 34. 1 2 3. Fa idza ja'atit qammatul kubra. Ya, alhamdulillah ya. Untuk selanjutnya yang ke-30. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. 1 2 3. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Ya, yau harpulin ya. Elastisitas, fleksibel. Yauma tadzakkarul masuk dalam qamariyah ifa ya al khaisum tahan ya insa mad tabi'i ya ma awas panjang mad tabi'i ada alif fathah batum sama alif ya sa'a ya sa'a sin ya ingat sa ma sa sa'a ya bukan sa'a ya itu ya. Jadi itu ada za ka ya huruf hamas ya. Oke. Ya. Oke, untuk 35 dibaca 1 2 3. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Ya, alhamdulillah sudah bel waktu Isya ya, mudah-mudahan apa yang sampaikan sedikit demi sedikit terus dilatih untuk tilawah kita, mudah-mudahan lebih baik, lebih bagus dan Allah berikan kemudahan untuk kita ya, minimalnya pahala ya, pahala untuk kita setiap huruf 10 kebaikan. Ya, bukan bisanya tapi ada istilah usahanya dan memakmurkan masjidnya ini untuk kebaikan kita semua. Mudah-mudahan diberikan kemudahan, keberkahan, rezeki yang luas untuk bekal yaumil akhir. Istighfar, alhamdulillah dan kifaratul majelis. Astaghfirullahalazim, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 5